Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini akan membahas tentang evaluasi dari model ADI. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hilda Kirana Putri dengan nomor NIM 20204035, saya sendiri Safa Alfiranti Alivia Putri dengan nomor NIM 20204038, dan Dwi Nur Aini dengan nomor NIM 20204053, Anissa Nur Fadila dengan nomor NIM 20204055. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa kita akan membahas tentang evaluasi dari model ADI. Langsung saja kita ke pembahasan. Evaluasi atau penilaian. Ini mengevaluasi kualitas sumber belajar dan mengevaluasi pencapaian tujuan instruksional. Evaluasi di sini adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun itu berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak. Sebenarnya tahap evaluasi bisa terjadi pada setiap 4 tahap sebelumnya, yaitu tahap analisis, design, development, dan implementation. Evaluasi yang terjadi pada setiap 4 tahap tersebut dinamakan evaluasi formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Misalnya, pada tahap rancangan, mungkin kita memerlukan salah satu bentuk evaluasi formatif 16, misalnya revisi ahli untuk memberikan input terhadap rancangan yang sedang kita buat. Dan pada tahap pengembangan, mungkin perlu uji coba dari produk yang kita kembangkan, atau mungkin perlu evaluasi kelompok kecil. Ini menurut Khairum 2008. Nah, aktivitas yang dilakukan pada fase evaluasi ini adalah melihat kembali dampak pembelajaran dengan cara yang kritis, mengukur ketercapaian tujuan pengembangan produk, mengukur apa yang telah mampu dicapai oleh sasaran, dan mencari informasi apa saja yang dapat dibuat atau apa saja yang dapat membuat. Ini menurut Molenda 2008. Nah, selanjutnya kita masuk ke pentingnya penilaian. Pentingnya penilaian ini atau penilaian ini itu terdapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, keberhasilan setelah pembelajaran. Yang kedua, menghargai kemampuan siswa. Dan yang ketiga, keputusan pembelajaran berikutnya. Yang pastinya ketiga penilaian ini kita dapat setelah melakukan pengembangan atau pembelajaran yang kita lakukan tersebut. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hilda Kirana Putri. Selanjutnya adalah fungsi penilaian. Dalam hal ini kita akan mempelajari 4 macam fungsi penilaian. Yang pertama ada fungsi selektif. Adalah penilaian yang dilaksanakan dalam rangka menyeleksi atau memilih siswa. Dalam hal ini kita bisa memilih siswa tertentu yang dianggap sudah memenuhi kriteria ataupun ketetapan yang kita pilih sebelumnya, agar siswa-siswa tersebut bisa menjadi subjek uji coba dalam media yang akan kita kembangkan. Kemudian ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeteksi apakah ada kelebihan atau kekurangan serta faktor-faktor penyebabnya dalam diri siswa. Kemudian ada fungsi penempatan. Fungsi penempatan ini merupakan penilaian yang bertujuan untuk mengetahui keterampilan prasyarat. Dengan kata lain, penilaian ini berorientasi pada kesiapan siswa untuk menghadapi media baru dan kecocokan media tersebut dengan kemampuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya.
Selanjutnya adalah fungsi ketercapaian. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah capaian apakah dia itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya ada formative evaluation. Formative evaluation dilakukan sebelum implementasi. Jadi, dia itu akan dilakukan di tahap desain. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk mengetahui kualitas media terkait standar yang ditetapkan. Evaluasi formatif ini atau formative evaluation ini sangat penting karena dapat memberikan informasi yang berharga yang dapat membantu dalam pembentukan dan penyempurnaan proses pengembangan atau implementasi nanti. Dengan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan sejak dini, dapat menghemat beberapa hal, yakni waktu, sumber daya, dan juga uang dalam jangka panjang. Ini juga akan membantu memastikan bahwa produk atau program yang akan kita kembangkan itu memenuhi kebutuhan dari siswa yang kita tuju, yang mengarah pada kepuasan dan juga kesuksesan yang lebih besar. Selain itu, evaluasi formatif ini juga dapat menumbuhkan budaya perbaikan dan pembelajaran berkelanjutan dalam suatu organisasi. Dengan mengumpulkan umpan balik secara teratur dan melakukan penyesuaian, organisasi tertentu dapat meningkatkan proses dan juga hasil mereka dari waktu ke waktu. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan dari segi efisiensi, efektivitas, dan juga inovasi. Yang selanjutnya adalah summative evaluation. Summative evaluation atau tujuannya itu evaluasi summative dilakukan setelah implementasi. Jadi kayak dilakukan setelah kegiatan produk itu berakhir secara keseluruhan, siap untuk diimplementasikan di lapangan. Nah, pada umumnya itu ada 3 level. Level pertama itu persepsi untuk mengukur tingkat kepuasan peserta. Level yang kedua, pembelajaran mengukur perolehan pengetahuan dan keterampilan. Level yang ketiga, kinerja mengukur transfer pengetahuan dan keterampilan yang baru diperoleh ke lingkungan kerja yang sebenarnya. Evaluasi summative, level pertama tinjau dari kepuasan siswa. Memberikan sebuah angket dan wawancara kepada beberapa siswa. Level kedua, pengetahuan atau keterampilan ditinjau dari tes, memberikan soal dan jawaban yang disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan siswanya. Level yang ketiga, pengetahuan atau keterampilan dilakukan pembelajaran rutin, juga diberikan tes. Ada pembelajaran rutin, diberikan tes, mungkin pemberian soal atau pertanyaan tanya jawab secara lisan. Selanjutnya yaitu roadmap evaluasi. Yang pertama yaitu analisis. Tahap analisis ini merupakan tahap untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah dalam pembelajaran dan pre-planning yang memikirkan atau memutuskan tentang mata pelajaran atau kursus yang akan diberikan. Langkah-langkah dalam analisis ini yang pertama yaitu validasi, kedua menentukan tujuan instruksional, 3. Menganalisis pelajar, 4. Mengaudit sumber yang memungkinkan, dan yang terakhir mengubah sebuah rencana pengelolaan proyek. Yang kedua yaitu desain. Desain merupakan tahap verifikasi hasil atau prestasi yang diinginkan dalam tujuan pembelajaran tersebut dan menentukan metode atau strategi yang akan diterapkan. Yang ketiga yaitu develop. Pada tahap ini merupakan tahap untuk mengembangkan dan memvalidasi sumber belajar serta pengembangan materi serta strategi pendukung yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu implement.
persiapan lingkungan belajar dan pelaksanaan belajar dengan siswa. Dalam tahap implement ini melibatkan antara siswa dan guru. Tahap yang terakhir yaitu evaluate atau evaluasi merupakan proses menilai kualitas produk dan proses pembelajaran. Dalam tahap evaluasi ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama yaitu menentukan kriteria evaluasi, 2 memilih alat evaluasi, 3 melakukan revisi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.